Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman, melihat kondisi market di mana untuk Bitcoin 1,02% ya kenaikannya, dan hari ini tadi sebenarnya Bitcoin sudah bisa gitu menyentuh di area 20 ribuan tapi dibanting lagi ke bawah ya, nggak mampu nembus lagi. Dan tentunya di sini masih banyak beberapa aset ya yang mungkin masih dominan untuk merah, tapi juga udah banyak juga yang hijau gitu teman-teman ya. Memang kondisi yang seperti ini apalagi mendekati The Fed menaikkan suku bunga lagi ya, seperti inilah. Dan ini juga hari weekend gitu teman-teman ya, apalagi besok Minggu pasti biasanya turun dulu seperti itu. Mudah-mudahan nanti Senin bisa recover naik secara pelan-pelan gitu ya. Ya mantap jiwa. Oke. Di kesempatan malam hari ini teman-teman kita akan membahas perihal Bridge lagi teman-teman. Kayaknya si Bridge ini sedang berpesta gitu ya, melakukan pesta ini Bridge ini, pesta listing gitu teman-teman, di mana hari ini 4,58% untuk kenaikan daripada Bridge dan di area 6750. Oke, sebenarnya Bridge ini cukup mantap jiwa kalau masalah pelistingan gitu teman-teman ya. Nah, sebelum kita lanjut kita lihat di sini teman-teman, kalau kita lihat ini untuk Scan BRC-nya ya teman-teman, atau BRC 20 milik Bridge gitu. Kalau kita lihat memang transaksi daily ya, daily transaksi daripada Bridge ini meningkat gitu teman-teman. Kalau kita lihat di sini ya ada peningkatan transaksi gitu ya, ini meningkat, naik terus dia ya untuk daily transaction-nya. Jadi cukup ramai juga di jaringan BRC 20-nya seperti itu. Oke. Nah, bisa kalian cek juga di sini ya, di Scan BRC ya teman-teman. Kalian bisa cek di situ BS apa ya, bscanbrc.com ya. Nanti kalian akan masuk di sini, kalian bisa cek-cek token-token yang berdiri di jaringan BRC20 gitu teman-teman. Dan kalau kita lihat memang daily transaksinya untuk BRC20 meningkat gitu ya. Oke, padahal tadi siang kita bahas Bridge ya teman-teman, dan setelah pembahasan tersebut di mana 3 jam yang lalu di sini nih dari tim Bridge-nya sendiri dia akan melakukan AMA, di mana mari kita selesaikan pertanyaan atau keraguan Anda pada 11.00 UTC 17 September. Oke, tanggal ini ya teman-teman, hari ini jam 11.00 UTC nanti akan ada AMA dengan Gerd Sanem, pendiri Bitgert gitu teman-teman. Sayangnya AMA-nya ini nggak berupa video ya, cuman voice note ya, seperti itulah ya teman-teman. Jadi kita juga belum bisa menatap mana sih wajah dari pendiri Bridge ini atau developer Bridge ini seperti apa gitu, kita belum bisa tahu. Oke. Dan di sini teman-teman kalau kita lihat new listing lagi ya untuk si Bridge ini, kayaknya kan seperti yang di awal tadi saya bilang, kayaknya Bridge ini pesta listing itu, cuman harganya belum mampu naik juga gitu ya kan. Dan di sini kita lihat ya daftar baru untuk si Bridge sendiri. Bitget Bridge terdaftar di Second BTC ya, pajak transaksi, pajak transfer masuknya 0%, pajak transfer 12% itu tidak akan dikenakan. Oke. Pasangan Bridge USDT ya teman-teman, setoran sekarang terbuka jaringan yang didukung BEP20 ya, bukan BRC20 ya, karena memang belum terintegrasi di Second BTC ya untuk exchange di situ. BRC20 memang belum terintegrasi ke situ. Oke. Dan perdagangan 14.00 pada 18 September. Jadi besok akan ada listing di Second BTC dan tanggal 20 nanti di Bikonomi Global ya teman-teman. Coba kita cek ya untuk ranknya gitu ya untuk Second BTC ini ya. Oke, ini adalah Second BTC ya teman-teman, ini sama ya Second BTC. Oke, kalau kita lihat ranknya dia peringkat di 163 via Coin Market Cap ya teman-teman, masih peringkat exchange ratusan ke atas. Oke, nggak masalah ya teman-teman. Ini adalah salah satu apa ya, bisa pendorong volume daripada Bridge juga gitu teman-teman. Oke, dan yang kedua adalah dari Bikonomi Global ya, mana tadi, bentar ya, Bikonomi. Nah ini teman-teman, Bikonomi Exchange ya, ini yang nanti tanggal 20 gitu teman-teman, dia di peringkat 80 ya, ya bisa dikatakan di bawah 100 ya teman-teman. Mantap jiwa lah ya, memang di bawah 100 gitu ya. Nah, jadi buat rekan-rekan semua sebenarnya pendaftaran ke exchange seperti ini juga bisa dikatakan walau rankingnya
ranking ratusan ya nggak mudah apa yang kita bayangkan. Karena gini teman-teman ya, untuk mendaftar ke exchange kan memerlukan modal gitu ya, walaupun kalau di rank 50 ke atas, terus 50 ke bawah, 20 ke bawah, 10 besar itu memang harga pendaftarannya berbeda-beda ya. Cuman di sini juga membutuhkan dana untuk pendaftaran ya, apalagi di sini beberapa hari ini digeber terus untuk listing ke beberapa exchange ya teman-teman, walaupun harganya belum mampu naik juga gitu, tapi setidaknya itu adalah nilai plus juga ya, dimana banyak bursa yang sudah mulai menerima Braze ya kan, banyak bursa yang sudah mengenal Braze nantinya. Jadi semakin mengembangkan sayap ke exchange-exchange kecil dulu sebelum masuk ke exchange besar gitu ya. Nah, jadi di sini juga pendaftaran ini juga memerlukan modal, memerlukan data-data semua lah. Nggak mungkin suatu exchange itu melisting token tanpa ada datanya gitu teman-teman. Ya, data dari token tersebut, orang-orangnya seperti apa, perkembangannya nanti kayak apa, projectnya kayak apa. Kalau sampai salah listing kan nanti bermasalah gitu terhadap exchange-nya gitu teman-teman. Nah, kalau hanya mementingkan bayaran aja, ibaratnya saya punya exchange nih, saya mau melisting tanpa melihat history datanya, saya terima aja nih bayaran, aku mau listing ke tempatmu, saya bayar sekian, saya terima. Nanti ke depannya jika aset tersebut memiliki masalah ya, otomatis yang terkena siapa? Exchange-nya teman-teman, karena mau melisting exchange tersebut. Contohnya kayak Hotbit kemarin ya kan, itu walaupun dijelaskan bahwasanya orang dalam padahal udah pensiun, tapi si Hotbit-nya melisting ya kan, si Hotbit melisting tersebut dan transaksinya cukup besar itu, makanya exchange-nya tersebut terkena masalah juga gitu. Jadi nggak semua aset itu bisa listing tanpa ada apa ya, tanpa ada pendalaman terlebih dahulu lah, intinya seperti itu. Nah, jadi untuk perkembangan Braze ini cukup menakjubkan sebenarnya kalau masalah pelistingan ya teman-teman ya, kalau masalah pelistingan Second BTC ya. Nah, jadi beberapa hari ini memang banyak listing ya, cuman harganya memang nggak mampu naik gitu. Bikonomi, terus di mana lagi ya, Catek ya, walaupun exchange kecil tapi setidaknya nggak masalah gitu ya, meranah gitu. Citek Global ya, Citek Global nih oke ya, terus Pimek ya, banyak sebenarnya ya. Jadi kayaknya sesuai lah ya, sesuai apa yang diucapkan Gerd Chanem ya, bahwasanya dia akan segera melisting. Dan kita lihat nanti bulan ini atau bulan berapa sih ya, kayaknya dalam waktu dekat inilah ya, untuk exchange Braze sendiri dalam bentuk versi webnya gitu teman-teman akan luncur. Siapa tahu setelah peluncuran exchange-nya tersebut ya kan, harganya bisa mampu naik. Ini loh produk saya membuat exchange kayak gini bentuknya kan, seperti itu, pengenalan produk dulu gitu teman-teman ya. Mantap jiwa, mudah-mudahan Braze ini bisa bertahan cukup lama gitu ya teman-teman. Kalau menurut saya pribadi ini adalah project long term ya, nggak ada istilah jangka pendek, kecuali modal kalian banyak, masuk banyak, naik 5-10% aja cuannya sudah bercimbun gitu. Tapi kalau modal kecil ya memang untuk jangka panjang long term ya, jangan berharap dengan modal kecil hari ini masuk seminggu kemudian bisa jadi jutawan ya, jangan berharap seperti itu. Apalagi di Braze ini tokennya juga banyak supply-nya gitu teman-teman, supply-nya 1 triliun, walaupun yang di burn sudah separuh lebih gitu, tapi masih banyak juga ya. Jadi ya ini long term gitu, nggak ada istilah jangka pendek kalau disuplai banyak gitu teman-teman. Oke, mungkin ini dulu perihal Braze, semoga bermanfaat. Salam cuan.